Shalom Sobat Kasih, selamat berjumpa kembali para sahabat layar kesaksian. Beberapa hari terakhir ini sangat viral di media sosial tentang tanggal 25 Desember diambil alih sebagai hari mualaf sedunia. Ini berita yang sangat mengejutkan di dalam Islam maupun Kristiani. Namun kita percaya secara tidak langsung umat-umat muslim ini sudah mulai ingin merayakan Natal bersama, namun mungkin malu-malu dan membelokkan fakta. Seperti apa? Mari kita simak video berikut ini. Saya Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Perlu diketahui bahwa pada tanggal 25 Desember telah ditetapkan menjadi Hari Mu'alaf Dunia. Selamat Hari Mu'alaf Sedunia 25 Desember. Oh, haladim. Ini benar-benar ya manusia sesat yang menyesatkan ya. Ini kelompok manusia yang sudah dirasukin setan iblis. Makanya aku bilang 01 ternistakan, sungguh ternistakan kalian ya. Wah, Sugi laknatullah dan kalian itu Tifat Kurnia laknatullah luar biasa. Dan ini Egi ya, siapa? Refli Harun ya. Luar biasa. Kalian itu siapa ngimpi ya? Iya. Siapa yang berhak mencanangkan hari apa? Kok semaunya aja itu ya Bu ya? Pemimpin presiden lalu itu siapa? Dan tanggal 25 hari mu'alaf, memang semua yang jadi mu'alaf siapa? Nah itu. Kok mu'alaf sedunia? Ini sungguh menyesatkan. Tanggal 25 Desember kita nyatakan hari mu'alaf. Kalau orang sadar, orang mengerti, orang cerdas, orang punya pikiran, tanggal 25 Desember bukanlah hari lahirnya Yesus Christ, maka ini justru lahirnya. Kembalilah kalian ke Islam yang sebenarnya. Jadilah mu'alaf yang sebenarnya. 25 Desember Natal, 25 Desember Natal diganti hari mualaf sedunia. 25 Desember hari mualaf sedunia diganti hari baptis sedunia. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus karena banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Oh, haleluya, haleluya. Salve fratres carissimi, banyak netizen meminta tanggapan saya terhadap 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia. Oke. Mari kita bongkar. Gagasan menjadikan 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia bukanlah wacana teologi yang serius. Dia adalah saksi simbolik politik, bukan dialog iman. Dan sebagai apologet Katolik, kita perlu menyebutnya dengan nama yang tepat, tanpa teriak, tanpa benci, tapi juga tanpa pura-pura bodoh ya. Pertama, mari kita luruskan medan perangnya. 25 Desember bagi umat Kristiani bukan sekedar tanggal libur negara. Ini adalah pernyataan metafisik bahwa yang tak terjangkau berani masuk ke dalam sejarah, lahir sebagai manusia, rapuh berdarah. Natal adalah skandal inkarnasi. Tuhan yang tidak tinggal jauh, tapi ikut masuk ke lumpur manusia. Maka setiap upaya menjadikan tanggal ini sebagai hari konversi massal adalah upaya mengosongkan makna, bukan memperkaya iman siapapun. Yang kedua, dari sisi Islam sendiri, gagasan ini miskin adab intelektual. Dalam tradisi Islam, Islam klasik yang matang, bukan Islam TikTok, bukan Islam poster provokatif. Iman tidak dibangun di atas ejekan simbolik terhadap iman lain. Para filsuf dan teolog besar Islam berdialog dengan Kristen lewat argumen, bukan kalender, lewat metafisika, bukan meme. Mengubah hari raya orang lain menjadi panggung provokasi hanyalah tanda bahwa argumen sudah habis, tinggal simbol yang dipelintir. Yang ketiga, secara teologis iman tidak menular lewat tanggal. Tidak ada seorang pun yang sungguh beriman karena terpancing satir kalender. Orang berpindah iman karena pencarian kebenaran, krisis makna, pengalaman rohani, bukan karena disuruh merayakan mu'alaf di hari Natal. Kalau konversi diperlakukan seperti kompetisi tanggal, maka agama direduksi menjadi olahraga massa, bukan jalan kebenaran. Yang keempat, sebagai Katolik kita tidak perlu panik. Kekristenan lahir dan bertahan bukan karena perlindungan simbol, tapi karena kedalaman klaimnya. Natal tetap Natal, meski dicemooh, diparodikan, atau dipelintir.
inkarnasi tidak runtuh hanya karena proster provokatif. Justru sejarah menunjukkan iman yang dangkal butuh provokasi, iman yang dalam tenang menghadapi ejekan. Sedikit satir supaya lebih waras, kalau iman bisa dipatahkan dengan mengubah nama hari libur, maka yang rapuh bukan iman Kristiani, melainkan konsep iman itu sendiri. Tuhan Yang Maha Esa tidak membutuhkan kalender orang lain untuk membuktikan dirinya. Dan agama yang percaya diri tidak perlu menumpang tanggal tetangganya. Akhirnya, tanggapan Katolik yang paling kuat bukan balasan provokasi, melainkan kesaksian tenang. Natal tetap dirayakan sebagai misteri kasih, bukan sebagai ajang tanding identitas. Biarlah mereka bermain simbol, gereja menjaga makna, karena dalam sejarah panjang iman, makna selalu bertahan lebih lama daripada ejekan. Dan kebenaran seperti biasa tidak pernah membutuhkan hari khusus untuk membuktikan dirinya. Follow for more. Oke, nggak apa-apa. Jadi tanggal 25 Desember hari mualaf. Tapi kami rayakan itu biasanya tanggal 24 malam. Tapi tanggal 25 ada gereja juga. Paling kami selesai gereja itu selesainya sekitar jam 10 atau jam 11. Terus jam 11 ke sana pakai aja untuk hari mualaf, nggak apa-apa. Tapi nanti diusulkan juga kepada pemerintah supaya hari raya kita itu tidak bentrok. Atau gini aja, jadi kami pakai dari tanggal 24 malam sampai jam 10 pagi tanggal 25. Sisanya untuk kalian. Gitu kayaknya bagus. Oke. Shalom, selamat pagi. Saya dengar katanya tanggal 25 mau ditetapkan hari mualaf sedunia. Saya sih gak peduli. Mau kalian tetapkan pun itu hari kiamat sedunia atau hari mualaf sedunia, nggak ngaruh bagi iman saya, ya kan? Saya tahu tujuannya ditetapkannya tanggal 25 Desember hari mualaf sedunia, yaitu untuk membuat agar umat Kristen nggak khusyuk beribadah di hari Natal. Karena dengan adanya hari mualaf sedunia, ya kan, mereka lebih memprioritaskan, ya kan, hari mualaf itu daripada hari Natal di negara kita ini, ya kan. Jadi ada hari mualaf itu, jadi mereka utamakan itu misalkan, ya kan. Jadi itulah tujuan mereka membuat hari mualaf sedunia di tanggal 25 Desember supaya mengganggu sukacita Natal kita. Tapi kita jangan terpengaruh, ya kan? Karena sukacita Natal kita tidak tergantung dengan hal apapun. Karena sukacita Natal hadir di hati kita, ya kan? Hadir di hati kita dan tidak akan mempengaruhi iman kita. Meskipun mereka misalkan bertakbir atau turun ke jalan orasi, ya kan, tentang hari mualaf mereka itu, kita nggak peduli. Fokus kita adalah kepada menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dunia di hidup kita, di hati kita, dan untuk dunia, dan tidak akan mempengaruhi iman kita. Jadi kita jangan khawatir ya, bagi kita semua umat Kristen di Indonesia, tetap fokus pada ibadahmu di malam Natal dan di hari Natal nanti. Tidak perlu fokus dengan usikan mereka itu. Ya kamu tahu sendirilah, ya kan? Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sukacita Natal di hati kita. Dan biarlah mereka tetapkan itu hari kiamat sedunia atau hari mualaf sedunia. Oke, shalom. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar ya manusia sesat yang menyesatkan ya. Ini kelompok
manusia yang sudah dirasukin setan iblis. Makanya aku bilang 01 ternistakan, sungguh ternistakan kalian ya. Wah, Sugi laknatullah dan kalian itu Tifat Kurnia laknatullah luar biasa. Dan ini Egi ya, siapa, Refli Harun ya, luar biasa. Kalian itu siapa ngimpi ya? Siapa yang berhak mencanangkan hari apa? Kok semaunya aja itu ya Bu ya? Pemimpin presiden lalu itu siapa? Dan tanggal 25 hari mu'alaf, memang semua yang jadi mu'alaf siapa? Nah itu. Kok mu'alaf sedunia? Ini sungguh menyesatkan. Makanya video saya ini Bu, tujuan saya menangkal hoak-hoak yang menyimpang kayak gini. Sampai SBY menyimpang, terjadi nanti sampai Megawati asal bicara, keretakan anak hubungan presiden ya, cantik, punya segalanya, sombong, merasa anak presiden menjadi presiden, cantik, cari laki-laki yang handsome, yang tinggi bukan pendek, kayak tukang bakso. Anak presiden pada tidak punya harga diri. Kenapa setelah tua dipermalukan Tuhan? Kenapa? Karena di masa mudanya insya Allah tidak menggunakan dengan baik, dikasih jabatan tidak menggunakannya dengan baik, tidak dimanfaatkan dengan baik. Tapi kenapa Pak Jokowi yang luar biasa dicari-cari kesalahannya? Karena tidak ada kesalahan. Kenapa Pak Jokowi semakin dicintai? 80%, 85%, bahkan bisa 90% justru mencintai Pak Jokowi. Gibran, karena apa? Karena memang masih banyak orang baik dibanding orang yang buruk. Orang buruk itu sedikit, hanya setan iblisnya banyak. Makanya kelihatannya rame banyak. Luar biasa. Selalu mencari kesalahan orang, selalu menyebarkan berita-berita menyesatkan. Semoga tidak ada yang menjadi pengikut-pengikut 01, 03 dan yang berselimut ini. Jangan sampai kita terjerumus seperti 01, 03 dan yang berselimut ini. Luar biasa. Mencari uang, mencari harta boleh, karena untuk kelangsungan hidup, dan kita memang disuruh carilah di siang hari, carilah rezeki Allah, dan nikmati rezeki Allah itu, tapi tidak dengan cara menyesatkan. Hanya setan iblis yang menyesatkan. Jadi manusia yang menyesatkan seperti 01, 03 yang berselimut ini, insya Allah yaitu kerangka setan iblis. Mereka jiwanya setan iblis, kerangka setan iblis. Makanya asal bicara, tidak punya malu. Kalau manusia punya malu, mau asal bicara itu, luar biasa. Mantan presiden, ngomong teriak-teriak, marah-marah, bagaimana gini bebekmu. Nah, tapi nggak mikir bagaimana keluarga Pak Jokowi, yang dihina, dihujat-hujat, selalu bilang kita PKI, padahal PKI kumpulnya di mana? Bapaknya siapa yang PKI? Yang tidak bisa membubarkan PKI siapa? Karena memang kelompok PKI. Luar biasa. Selalu menuduh orang, padahal setan itu sendiri. Yang tidak memenangkan Anies Dajjal, padahal mereka yang Dajjal. Ini Dajjal yang menyesatkan ini. Luar biasa. Akhir zaman ya Bu. Setan iblis merajalela dan anak buah Dajjal. Semoga iman kita tetap kuat. Semoga kita tidak terpapar rayuan setan iblis ya. Terima kasih. Jangan ada pengikut-pengikut 01, 03 dan yang berselimut ini yang asal bicara, tidak punya malu, tidak ragu, sampai mantan presiden,
asal bicara, tidak punya malu, tidak punya martabat. Luar biasa, ngaku anak presiden, ngaku pernah jadi presiden, ngaku punya segalanya. Yang satu sampai mengaku bisa melihat nasib dan masa depan orang, mengeklaim Prabowo salah satunya. Luar biasa. Kenapa? Biasa di luar. Gara-gara Jokowi sukses pada sakit jiwa, pada gila, tidak punya malu. Luar biasa ya. Iya, Bu. Ini manusia sesat menyesatkan. Tidak ada hari mu'alaf sedunia. Iya, oke, Bu. Mu'alaf Oke, kemana Bu. kali? Hah? Luar biasa. Stres. Hah? Orang gila bebas bicara, orang sakit jiwa bebas ngoceh. Luar biasa. Sampai Refli Harun pun juga ikut berkomentar soal hari mu'alaf sedunia. Entah siapa yang melegalkan, entah siapa yang menyepakati ini, negara apa yang membahas soal hari mu'alaf sedunia, dan namanya kok jadi hari mu'alaf sedunia. Dan kok bisa-bisanya mereka jatuhkan hari mu'alaf sedunia itu tanggal 25 Desember. Tentulah ada udang di balik batu ya, karena umat Kristiani kan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember. Dan kita diingatkan dalam Alkitab ya, Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Karena itu adalah hari besar umat Kristiani, maka ya supaya lebih gempar dibuatlah hari mu'alaf sedunia. Agak lucu memang mereka ini. Agak ngadi-ngadi bapak-bapak ini ya gitu, kayak pengen ikut Natalan gak apa-apa, boleh aja kok gitu ya, tapi mungkin kayak gengsi kali ya mau ikut merayakan Natal, jadi bikin aja hari mu'alaf sedunia itu 25 Desember. Agak kocak. Pas ya Bu ya. Refli Harun sudah baling, otaknya sudah gila. Dia mengucapkan selamat hari mu'alaf tanggal 25 Desember. Refli Harun, apa nggak ada tanggal yang lain untuk kamu mengucapkan hari mu'alaf? Nah, itu, Bu. Apakah harus tanggal 25 Desember kamu mengucapkan itu? Ada 24 Desember. Kok mestilah kau ganggu-ganggu tanggal 25 Desember, hari Natal kami? Pas-pasin ya, Bu. Yang irinya kau, yang kepanasannya kau kalau melihat kami hari bernatal. Iya. Walah, Reflin. Sementara kalian tuh nggak pernahnya kami ganggu-gugat. Kok mestilah kau harus muncul kau? Kau ini bikin rusuh, bikin gaduh. Semua kau buat onar. Masalah Pak Jokowi aja belum tuntas kau buat. Masalah ijazah itu. Kau selalu menghasut. Selalu memfitnah. Otak kau di mana, Reflin? Gila kau itu ya. Mudah-mudahan tanggal 25 Desember hari murtad sedunia. Ya. Jangan kayak gitu kau. Jangan atuh Bu. Jangan terlalu iri-iri kali nih orang. Jangan terlalu sombong jadi manusia kau. Otak kau itu gimana? Kalau tujuan kau untuk menjatuhkan Pak Jokowi, udah ke situ aja tujuan kau. Jangan yang rarat yang lain. Gila emang kau ya, Reflin. Udah kacau otak kau itu. Mestilah tanggal 25 Desember kau mengucapkan hari mu'alaf sedunia. Mudah-mudahan kau murtad ya. Kau yakin? Mudah-mudahan kau nanti sewaktu-waktu kau murtad kau. Kau doakan amin. Didoain ya. Kau bakalan murtad. Selamat hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus 25 Desember. Putus surat malu apa gimana ini? Sarap malunya putus. Oh iya. Ada lagi waktu itu ada berita yang kepala patung Kristus ya, bayi Kristus itu nah sekarang ada lagi yang mengatakan sudah ditetapkan hari mu'alaf sedunia. Kapan itu ditetapkan? Siapa yang menetapkan? Dan pengakuan itu diterima dari mana? Ahli hukum loh ini yang ngomong ya. Tetapi ya itulah uniknya. Dan seperti ini yang unik sekali lagi ya. Bukankah selama ini yang melakukan penyerangan atau fitnahan terhadap Natalnya Kristen tanggal 25 Desember itu adalah pihak-pihak kalian juga ya, yang mengatakan ini adalah perayaan Dewa Matahari Sol Invictus Dies Natalis, Dies Natalis Sol Invictus, Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Ya kan, dewa pagannya Romawi. Nah, kenapa sekarang malah kalian yang ikut
ambil bagian ya, ikut ambil bagian walaupun mungkin bagiannya beda ya, bagianmu yang lain, bagian kami yang ini, dengan mengklaim sekarang sudah ditetapkan 25 Desember sebagai hari mualaf di dunia ya. Itu bagaikan kamu meludah ke langit, ludahmu itu jatuh tepat ke wajahmu, bukannya kamu sapu atau kamu buang atau kamu bersihkan, tapi kau jilat kembali. Oh, begitu ya. Apa yang kalian keluarkan selama ini, ternyata jatuh cinta. Makanya jangan terlalu benci, nanti jatuh cinta. Oh, iya, iya. Kan gitu. Nah, ya. Lalu mengenai tradisi kekristenan ini memang sangat menggiurkan sekali ya. Memang tradisi atau perayaan kekristenan ini selalu dilirik-lirik ya. Sampai sekarang dicaplok lagi ya. Main caplok-caplok aja nih. Nah, tradisi 25 Desember ini adalah tradisi kekristenan ya yang bisa kami hitung dalam catatan bapak-bapak gereja kami, dari tradisi-tradisi apostolik gereja kami. Dan sedangkan kamu dari tradisi mana? Tradisi ikut-ikutan atau tradisi panas-panasan nih, lihatnya orang-orang Kristen lagi Natal, oh saya ciptakanlah satu atau sebuah perayaan yang bertepatan di sini supaya semakin ini, supaya imannya semakin ini. Iya. Ujung-ujungnya nanti diskon Natal juga ikut-ikutan antri, kan begitu ya. Tapi apapun itu tetap semangat ya. Kita lihat sampai mana perjuangannya bapak-bapak ini tadi yang membara ya. Saya patut apresiasi dulu nih. Kita beri tepuk tangan dulu. Patut diapresiasi dulu nih semangatnya, walaupun semangatnya terlalu semangat gitu ya. Kita lihat sampai di mana sih nanti perjuangan mereka ya toh. Nah, perjuangan kan ya. Lagi berjuang nih, kita lihat sampai mana perjuangannya ya. Tetapi buat teman-teman semuanya, buat teman-temanku seiman yang Kristen, apapun yang dilontarkan orang terhadap imanmu, itu adalah bukti sebagaimana Kristus mengatakan, ingatlah ketika dunia membenci engkau, dunia lebih dahulu membenci aku. Bukan hanya dari agama-agama dan lain-lain. Orang yang tak beragama pun banyak yang membenci kekristenan. Jadi selaku kamu ngaku orang Kristen, bangga jadi orang Kristen, siap-siap kamu akan dibenci oleh dunia. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Slava Bogu, Shalom Aleichem, B'Shem HaMashiach. Allah Tritunggal menyertai. Semangat ya Bapak, ya kita lihat nanti, saya tunggu sampai mana. Semangat. Tahun-tahun kemarin mengucapkan hari Natal diharamkan. Nah, tahun ini kembali lagi. Tanggal 25 Desember mereka menetapkan sebagai hari mualaf sedunia. Ini orang-orang seperti ini kalau udah merampas dan merusak kebahagiaan orang lain, kayaknya hidupnya nggak tenang ya. Kok suka sekali loh merusak kebahagiaannya orang lain gitu. Ini sebenarnya ajaran sesungguhnya di umat Islam itu gimana sih? Apakah benar diajarkan tentang membenci ya? Kayaknya nggak diajarkan tentang kasih ya. Sehingga kok suka sekali ya mengusik agama orang lain. Padahalnya kami sebagai umat Kristen itu udah pernah mengusik hari raya kalian loh gitu. Di saat kalian hari raya kami menghargai gitu. Tapi kok sebaliknya kalian seperti itu? Macam terhadap tanggal lain saja. Jadi kamu pakai tanggal 25 Desember tuh hari mualaf. Ih. Kamu orang sadar ke tidak? Oh gitu dia videonya. Gimana menurut kalian ya? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wow, haleluya. Lagi-lagi seputaran 25 Desember. Bagi kami Kristen sejati, penghuni kerajaan sorga yang masih menumpang di dunia ini, yang masih menumpang di Indonesia, bagi kami 25 Desember adalah hari pemberitaan Injil, senada dengan seruan malaikat pada Natal pertama di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Dia adalah satu-satunya juru selamat dunia sejak lahir. Menurut Lukas 2 ayat 11, dia adalah Tuhan. Bahkan sebelum dia lahir pun Yesaya telah menubuatkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 bahwa dia adalah Bapa yang kekal, penasehat ajaib, dia Raja damai, dan dia El Gibor, Allah yang perkasa. Sebelum
sebelum lahir dia adalah Allah. Waktu lahir, Lukas 2 ayat 11, dia adalah Tuhan. Haleluya. Dan kami juga mau di 25 Desember ada seruan-seruan tegas dari hamba-hamba Tuhan sejati, hamba-hamba Tuhan Yesus, dari sinode apapun, dari gereja apapun. Seperti Petrus serukan bahwa di bawah kolong langit ini, haleluya, tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali nama di atas segala nama, name above all names, the one and only Jesus Christ, ya. Jadi buat kami 25 Desember, orang mau omong apa ke, orang mau bilang apa, suka-suka dia. Apalagi di Indonesia kan ada hukum yang mendukung atau undang-undang yang mendukung orang bebas bicara. Dengan undang-undang yang sama, saya juga menyuarakan, saudara-saudara, buat orang Kristen sejati, saya percaya Anda tidak mungkin menerima ajakan Bapak tadi untuk kita menjadi mualaf. Mana mau, saudara-saudara. Itu hari di mana semua orang Kristen di seluruh dunia, gereja yang kudus dan am, bersepakat di tanggal itu bersama-sama secara serentak, haleluya, menyatakan cinta kita, menyatakan syukur kita, menyatakan pujian penyembahan kita kepada Dia Raja di atas segala raja, kepada Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 36 dengan jelas dikatakan di sana, Dia bukan hanya Tuhan untuk kelompok tertentu, bangsa tertentu, tapi Dia Tuhan semua orang. Dan semua orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan, di 25 Desember akan ada seruan penuh kasih, akan ada seruan penuh kuasa, bahwa di bawah kolong langit ini hanya Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan seturut Matius pasal 25, mulai ayatnya yang ke-31, 32, 33, kita dapati di sana pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang kembali, haleluya, Dia akan kumpulkan semua bangsa, dan semua bangsa akan menghadap di hadapannya. Dan kalau kita bandingkan dengan Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11, haleluya, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Waktu itu setiap lutut yang di langit, di bumi, di bawah bumi, semua akan berlutut. Semua lidah yang di langit, di bumi, di bawah bumi akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada yang mengaku dengan penuh cinta, mengaku dengan penuh syukur, penuh bahagia, karena dia dianugerahi oleh Tuhan iman yang luar biasa, tak tergoyahkan dengan ajakan-ajakan seperti tadi. Bagi dia sekali Yesus tetap Yesus, sekali menyembah Yesus sebagai Tuhan, dia akan tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan. Dia akan melayani Yesus sebagai Tuhan, dan dia akan ajak orang-orang untuk percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Tetapi juga nanti, saudara-saudara, ada orang yang berlutut dan mengaku secara terpaksa. Waspadalah, ya. Jadi saya lihat semangat sekali Bapak tadi, ya, mengajak orang, ayo kalian, ya, 25 Desember bukan hari lahir Yesus Kristus, jadi kembalilah kalian jadi mualaf. Pak, saya mau kasih tahu Pak, Kristen sejati, penghuni kerajaan sorga yang masih menumpang di planet ini, tidak mungkin tertarik dengan ajakan-ajakan seperti Bapak atau orang-orang lain yang punya ajakan yang sama. Silakan Bapak dan tim dan teman-teman Bapak berpendapat tentang 25 Desember. Tapi bagi kami yang telah dibayar dengan darah yang mahal, telah dibayar oleh pengorbanan Yesus Kristus di Golgota, kami percaya bahwa nama kami terdaftar di sorga. Kami warga kerajaan sorga. Di 25 Desember kami akan memberitakan Injil dan mengajak, ayo siapa yang mau ikut Yesus, karena kami punya data jelas bahwa kalau tidak ikut Yesus pasti masuk neraka. Sedangkan mereka yang kelihatannya
hanya percaya tapi kemudian tinggalkan Yesus, sesungguhnya mereka bukan Kristen sejati, sesungguhnya mereka bukan orang pilihan Allah. Dan menurut firman Allah yang kami percaya, yaitu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa orang-orang seperti itu adalah bukan orang pilihan Allah. Orang-orang seperti itu orang terkutuk. Seturut Matius 25 ayat 41, bahwa orang-orang di sebelah kirinya itu Tuhan akan bilang, nyala daripadaku orang-orang terkutuk, ya, dan mereka akan masuk bersama iblis di dalam neraka. Haleluya. Kenapa mereka dikatakan terkutuk? Karena Yesus Kristus yang lahir, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang kemudian menderita, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, dia adalah Tuhan yang datang mengambil alih dosa kami semua. Segala dosa, kutuk, murka yang harusnya diterima oleh kami semua yang ada di dunia ini, kemudian ditimpakan kepada Kristus. Dan kalau siapa menerima dia, di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14, jelas di situ bahwa Yesus dianggap terkutuk supaya dia melakukan itu demi Anda dan saya yang terkutuk, yang mau percaya kepadanya. Sehingga pada waktu kita percaya dia, terima dia, sembah dia, layani dia, beritakan Injilnya, maka Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kutuk. Bukan lagi orang-orang terkutuk, tapi orang-orang diberkati. Sedangkan Matius 25 ayat 41 itu adalah orang-orang terkutuk. Jadi buat Bapak yang mengajak tadi, kalau Kristen tidak paham apa boleh buat. Tapi kalau Kristen yang sudah mengerti, ajakan Bapak sia-sia ya. Dan Kristen yang sudah mengerti, justru kami tahu kepastian keselamatan itu. Kami yakin 100% pasti masuk surga. Oleh karena itu kami ajak, ayo di 25 Desember, mari terima Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hari kudus, itu hari diberkati, itu hari kesepakatan gereja. Pusing amat sama omongan orang. Haleluya. Tapi tentu kita membalas dengan kasih, membalas dengan mendoakan, membalas dengan memberitakan Injil. Bahkan saya ketika pergi ke beberapa tempat di tanah Arab sana, ya, di daerah-daerah mayoritas Islam seperti di Turki, di Abu Dhabi, dan beberapa daerah Islam termasuk di Palestina, sudah ada pohon Natal di sana. Bahkan saya nonton TikTok seorang Muslim cerdas, siapa namanya saya lupa, dia bilang pangeran Arab saja menyetujui perayaan Natal. Jadi kami bersyukur buat orang-orang seperti itu. Dan memang Natal harus dirayakan, karena waktu Natal pertama seluruh sorga keluar, malaikat bernyanyi memuji-muji Tuhan. Ajakan Bapak tadi atau bilang 25 Desember hari mualaf itu tidak sedikit pun mengganggu semangat kami, sukacita kami untuk tetap merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Bahkan sepanjang bulan Desember Natal terus, sampai bulan Januari Natal terus. Bahkan saya pernah khotbah Natal di bulan Februari dan bulan Maret. Mantap, menyala Kristen sejati, menyala umat pilihan Allah. Tetap doakan siapapun yang mungkin sentil-sentil kita. Pembalasan bukan hak kita, pembalasan hak Tuhan. Saya Pendeta Mel Atok menyampaikan ini. Semoga kita semua tetap penuh sukacita di hari Natal yang diberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Iya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita semua telah menyimak sampai akhir video ini. Dan secara pribadi saya mau mengatakan kepada teman-temanku umat Kristiani, kita semua jangan terpancing, dan justru kita bersyukur karena umat muslim ini sudah mulai menyadari dan melihat dengan mata kepala sendiri Natal itu membawa damai bagi siapa saja. Dan mungkin saja teman-teman muslim ini sudah mulai merasakan kedamaian dengan hadirnya Natal yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Namun teman-teman ini sepertinya masih malu-malu saja, sehingga membelokkan fakta agar tidak terlalu kentara bahwa mereka mulai
merasakan sukacita dan damai Natal pada tanggal 25 Desember, dan juga ternyata banyak umat muslim yang tidak setuju dengan penetapan hari mualaf sedunia ini. Semoga video ini bermanfaat, silakan di-share. Tuhan Yesus memberkati, dan saya ucapkan selamat Natal untuk kita semua.